Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali para jamaah Al-Asran yang saya hormati dan yang saya cintai. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berpuasa itu merupakan momen yang sangat tepat sekali untuk kita memperbaiki sikap kita, yaitu caranya dengan mengontrol diri kita dari nafsu. Nah, misalkan bagi pengantin baru, kedekatan itu sangat berpengaruh sekali untuk menambah keintiman bagi pasangan tersebut. Sampai-sampai gitu ya, ada pengantin baru misalkan. Sebetulnya sih gak pengantin baru juga sih ya. Ketika sedang berpuasa gitu, sampai-sampai nggak kuat pengen mencium istrinya. Nah, sebetulnya yang dilakukan oleh suaminya tersebut sedang berpuasa nih, ini puasa Ramadan misalkan gitu ya. Kemudian berciuman, itu sebetulnya membatalkan puasanya apa enggak gitu. Dan mungkin ini juga banyak ya yang dipertanyakan, apalagi bagi pengantin yang masih hangat-hangatnya itu. Nah, maka saya ketemukan di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi pada juz kedua pada Shahifah ke-74. Di sini dikatakan wa tukrahul kublatu, makruh berciuman. Liman, bagi seseorang, harakat syahwatahu, jika ketika seorang suami ataupun seorang istri berciumnya itu harakat syahwatahu, sambil apa itu maksudnya, merobahkan akan syahwat bagi istrinya ataupun suaminya tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang pertama, makruh hukumnya jika melakukan ciumannya itu sampai merobahkan akan syahwat istri dan suaminya tersebut. Khaufal inzali, bahkan kalau misalkan khawatir banget, kalau dilakukan terus-menerus itu khawatir banget sampai inzal, sampai keluar. Wal aula li ghairi tarkuha, maka keutamaannya lebih baik kamu tuh jangan melakukan kublah tersebut. Artinya kublah adalah berciuman itu. Jadi kalau misalkan khawatir banget gitu ya, kalau diterusan ini khawatir bisa-bisa sampai inzal nih, bisa-bisa sampai keluar nih gitu ya. Maka fal aula, untuk utamanya ya udah jangan kamu lakukan itu dengan istri kamu. Walaupun hukumnya tadi dikatakan bukan haram tetapi makruh. Fayakunu, misalkan ada nih fi'luha, seseorang yang mengerjakan itu khilaful aula, berarti ini udah tidak dikatakan keutamaan ya. Wa adalahu nawafi raudati, dan juga ada keterangan di dalam kitab Raudhah an qawli aslaihima, dari ucapan dua ucapan asal tersebut yang mana? Yang pertama makruh hukumnya kublah itu, berciuman itu, dan untuk ucapan yang kedua kalau misalkan khawatir kamu itu sampai keluar, maka lebih baik kamu jauhilah pekerjaan itu. Yang dimaksud dua ucapan itu ya, aslaihima maksudnya itu tuharriku ila harakat lima la yakhfa, misalkan sampai kalau kamu tuh melanjutkan terus menerus bisa sampai merobahkan akan syahwat kita itu, bahkan sampai inzal tadi itu. Qaulul matni wa tukrahul kublah ilaih ay fil fami wa ghairihi, menciumnya itu sebetulnya mau mencium bibirnya, wa ghairihi ataupun selain bibirnya, misalkan pipinya, misalkan lehernya. Jadi bercium di sini tidak yang dimaksudkan hanya bibir saja ya, artinya ya mencium ke bagian anggota badan yang lainnya. Min imro'atin lirojulin au aksuhu, misalkan seorang istrinya melakukan hal itu kepada suaminya dan begitu juga sebaliknya suaminya melakukan kepada istrinya. Wa kadzal mu'anaqatu, misalkan sampai suami dan istrinya itu misalkan sampai berpelukan. Wal lamsu bil yadi, ataupun misalkan berpegangan tangan. Wa nahwu dzalika, ataupun apapun itu adalah selain dari itu ya, selain dari lamsu dan juga mu'anaqah. Wa fil hadis, ada diperjelas keterangan di dalam hadis, man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi,
Jadi artinya dalam manhama haulal hima, barang siapa yang bermaksud akan tingkah yang ia maksudkan, maka kemungkinan itu akan terjadi. Paham gak sih dari hadis yang udah saya sampaikan ini? Oke, saya ulangi lagi ya. Keterangan ini takut nggak dipahami. Jadi gini, Teh, gimana nih hukumnya bagi pasangan suami istri sedang berpuasa? Tapi kok pengen gitu ya suaminya ke istrinya dan juga istrinya gitu ke suaminya. Pengen misalkan memeluk, misalkan kublah gitu ya. Kublah itu artinya dalam mencium ataupun saling berpegangan gitu ya. Ya berpegangan tangan ataupun berpegangan apapun lah dari anggota tubuh suami dan istrinya tersebut. Itu sebetulnya boleh gak sih? Kalau hal itu dilakukan harokat syahwat tahu sampai merubahkan akan syahwat yang ada di dalam diri kita itu, maka itu hukumnya dimakruhkan. Tapi kalau kita misalkan mencium ataupun memeluk suami ataupun memegang tangan suami tapi nggak sampai merubah gitu ke syahwat kita, maka itu hukumnya nggak makruh, nggak apa-apa gitu ya. Misalkan kita itu meluk gitu ke suami kita gitu ya, tapi saya mah suami saya hare-hare gitu ya, sama saya dipeluk, saya juga memeluk suami ya cuman sayang doang gitu, tetapi enggak didasari atas nafsu, atas syahwat misalkan. Ya kalau kamu hanya memeluk ataupun kamu memegang tangan suami kamu ataupun misalkan kamu mencium tangan suami kamu dan enggak ada efeknya merubah ke syahwat kamu, ya itu enggak apa-apa. Meskipun kita sedang berpuasa, karena toh kan tidak merubah akan syahwat kamu itu. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, makruh itu adalah jika kamu lakukan itu sampai merubah syahwat istri ataupun suami kamu. Paham ya di sini ya? Oke. Dan kalau misalkan kamu terus lakukan seperti itu, misalkan nih gitu ya, udah sahur nih pada subuh masih ngantuk, mau tidur lagi nih suami dan istrinya bareng-bareng gitu kan, tidurnya gitu di kasur. Awalnya cuman berpelukan, nggak ada rasa gitu. Kok lama-lama ketika udah berpelukan kok jadi ada rasa, kok jadi pengen nyium kening istrinya gitu ya, istrinya kok jadi pengen nyium pipi suaminya, kok lama-lama jadi keterusan. Nah, kalau dikhawatirkan banget kamu itu keterusan, maka cepat-cepat kamu itu menghindar dari suami kamu ataupun suami kamu itu menghindar dari istri kamu. Karena kalau kamu lanjutkan hal seperti itu, nanti bisa jadi kamu itu melakukan hal yang diharamkan. Apa itu? Yaitu melakukan berhubungan ketika kamu sedang berpuasa. Jadi kalau udah agak robah-robah nih syahwatnya, ya lekas kamu itu istrinya itu jangan diterusin tidur bareng suaminya, pindah kayak gitu suaminya ke kursi gitu. Karena kalau diteruskan bareng istrinya nanti bahaya gitu ya. Paham ya apa yang sudah saya maksudkan? Jadi kalau ditanya berciuman itu hukumnya itu boleh enggaknya, ya berarti jawabannya itu tergantung. Kalau merubah syahwat ya menjadi makruh, kalau enggak merubah syahwat itu hukumnya tidak makruh, tidak apa-apa gitu ya. Insya Allah ya bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita selalu oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan pahala apa yang sudah kita lakukan, dan tentunya menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.